Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Islam. Selamat datang di Islami Vision. Ketika seorang ateis bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada penciptanya? Dan tolong jelaskan tentang janji Allah saat kita ada di surga. Bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Lalu, kalaulah iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka terbuat dari api? Sebelum dilanjut, silahkan tekan like, share, dan subscribe sebagai andil kita dalam penyebaran dan syiar agama Islam. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga masuk surga. Pada suatu waktu terdapat sebuah kisah seorang ateis yang tak percaya adanya Tuhan tiba-tiba saja masuk ke dalam sebuah masjid. Ia kemudian memberikan 3 pertanyaan yang harus dijawab secara rasional dan menggunakan akal. Pertanyaan yang diberikan tidak boleh dijawab dengan dalil, sebab orang ateis mengukur segala sesuatu hanya dengan akal atau bukti ilmiah. Orang ateis beranggapan bahwa dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Hal itu tidak berlaku untuk orang ateis. Orang ateis tersebut kemudian membantah semua orang-orang yang ada di dalam masjid. Ateis itu kembali menegaskan pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada tanpa ada penciptanya? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksa di dalam neraka? Bukankah sama-sama dari api? Mendengar pertanyaan tersebut, para jamaah yang ada di dalam masjid terdiam dan tidak ada yang menjawab. Namun, tak berselang lama, kemudian terdapat seorang pemuda yang mencoba menjawab 3 pertanyaan orang ateis itu. Pemuda tersebut bertanya balik kepada orang ateis dan berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Bagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 ditambah 1 atau 4 berasal dari angka 2 ditambah 2? Jadi bisa diketahui bahwa angka 1 bukan dari angka-angka lainnya. Begitulah Allah yang Maha Tunggal. Dia bisa menciptakan semuanya yang ada di dunia. Namun Dia ada tanpa ada penciptanya. Lalu apa yang membuatmu begitu sulit untuk memahami bahwa Allah itu Maha Tunggal? Mendengar pertanyaan pemuda tersebut, sang ateis terdiam 1000 bahasa tanpa bisa menjawab sepatah kata apapun. Sang pemuda lanjut bertanya kepada sang ateis, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika di dalam kandungan ibumu dahulu? Sang pemuda kemudian menimpali dan kembali menegaskan pertanyaan pada ateis tersebut. Jika engkau dahulu percaya bahwa kita dahulu makan dan minum di dalam perut ibu dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kita kelak akan makan dan minum juga tanpa buang air? Untuk pertanyaan yang ketiga, sang pemuda tidak lantas menjawabnya. Namun
Tiba-tiba dia menampar dengan keras sang ateis. Sontak sang ateis merasa kesakitan dan marah-marah pada pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian berkata bahwa apa yang dilakukannya itu berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga. Lalu dia menjelaskan kepada sang ateis, "Tanganku dilapisi kulit, tanganku ini juga dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit dan tanah juga. Lalu, jika keduanya dari tanah dan kulit juga, bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama? Sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka." Sang ateis tersebut kemudian hanya terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Nah, dari kisah tadi, bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita sebagai umat Allah harus menghadapi hal tersebut dengan ilmu. Seperti halnya pemuda tadi yang menjawab 3 pertanyaan seorang ateis yang mungkin bagi kita pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Hal itu merupakan contoh pemuda Islam yang memiliki budi pekerti dan wawasan yang sangat luas. Lalu, siapakah dia? Mengenai siapa pemuda tersebut, ada yang mengatakan jika dia adalah Imam Abu Hanifah ketika masih muda. Nah, sekian kisahnya yang dirangkum dari Tafakkur Fiddin. Apa yang dikisahkan ini tentunya diharapkan memberikan sebuah makna positif, khususnya untuk kita umat Islam, untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.